Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini sesi yang ke-14 dari pembahasan kita mengkaji Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Baik, setelah kita baca ayat yang pertama dari bab yang ke-8, pembahasan tabarruk bisyajaratin aw hajarin aw nahwihima. Bab orang yang bertabarruk, mengharap berkah pada pohon, batu dan sejenisnya. Iya. Jadi sebelum saya lanjutkan, saya simpulkan dulu beberapa hal berkaitan dengan tabarruk yang telah lalu. Simpulan pertama bahwa tabarruk terbagi dua. Ada tabarruk yang masyru' dan ada tabarruk yang mamnu'. Ada tabarruk yang disyariatkan. Iya. Seperti seorang membaca Al-Quran, seperti berkumpul makan bersama di atas satu makanan. Iya. Nah, Nabi SAW bersabda, ijtami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallahi alaihi yubarak lakum fihi. Berkumpullah kalian di atas makanan kalian dan sebutlah nama Allah, akan diberkahi untuk kalian. Dada tabarruk yang mamnu, yang dilarang. Ini akan diterangkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala di sini, dan telah kita baca satu ayat penjelasan tentang hal tersebut. Baik. Yang jelas bahwa kemudian dari kesimpulan yang kedua, bahwa tabarruk itu kadang terjadi pada ucapan, perbuatan. Keberkahan itu ada pada ucapan, perbuatan, tempat, waktu. Iya. Dan di sini saya ingin simpulkan apa yang telah lalu, dan saya tambahkan beberapa kaidah seputar tabarruk ini, masalah berkah dan tabarruk. Kaidah yang pertama bahwa al-barakah, berkah itu semuanya datangnya dari Allah. Allah yang maha memilikinya, Allah yang memberikannya. Iya. Karena itu tidak boleh seorang memohon berkah kecuali hanya kepada Allah. Iya. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua, seseorang menjadikan suatu perkara sebagai sebab untuk mendapatkan berkah, mendapatkan kebaikan, iya, diperbolehkan apabila dibangun di atas dalil yang sahih. Karena asal di dalam masalah berkah adalah tauqifiyah. Itu asalnya. Jadi kalau misalnya seorang yang mendapatkan berkah, dia tempuh sebab tertentu, maka sebab tertentu ini harus ada dalilnya. Harus ada dalil yang menunjukkannya. Kalau ada dalil yang menunjukkannya, maka barulah dibolehkan. Sebab dasarnya pembahasan tabarruk kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan pendalilan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Asalnya tauqifiyah, harus dibangun di atas dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, sesuatu kalau sudah syah ada dalil tentang keberkahannya, maka ini masuk di dalam pembahasan asbab. Jadi kalau sudah ada dalil sebab keberkahan, dia masuk ke pembahasan apa?
asbab. Dan kaidah yang sudah kita terangkan di pembahasan sebab sudah berlalu, bahwa kita wajib mengimani sebab itu datangnya dari siapa? Dari Allah, dan sebab itu tidak keluar dari ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Kemudian yang keempat, suatu tabarruk atau bertabarruk dengan hal yang telah syah keberkahannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ini hanya bermanfaat untuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Disyaratkan keimanan. Iya. Kemudian kaidah yang kelima, bahwa mencari keberkahan atau jalan mencari keberkahan dengan apa yang telah syah secara syar'i, ya, caranya adalah dengan cara yang dibenarkan oleh syar'i pula. Jadi jangan dia katakan saya ingin baca Al-Quran, Al-Quran itu berberkah, tapi dia membuat rutinitas bid'ah di dalamnya. Jadi harus disertai dengan cara yang syar'i juga. Iya. Baik. Ini beberapa kesimpulan dan kawaid yang ingin saya ingatkan. Kita baca pembahasan berikutnya, hadits berikutnya yang disebut oleh Syekh rahimahullah di bab yang ke-8 ini. Kata beliau rahimahullah, atau ada dulu. Berkata penulis rahimahullah taala, An Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu annahu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatha'u ahdin bi kufrin walil musyrikin sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha datu anwab famararna bi sidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana data anwabin kama lahum datu anwab faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar innaha sunan qultu walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun la tarkabunna sanana man kana qablakum rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi wa sahhaha. Kata beliau rahimahullah dari Abu Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kami keluar untuk berperang bersama Rasulullah SAW ke Hunain. Ini di perang Hunain ya? Iya. Dan waktu itu Nabi SAW memerangi suku Hawazin. Dan perang Hunain ini peperangan yang perang pertama setelah Fathu Mekah. Jadi banyak orang-orang dari para sahabat yang baru masuk Islam di Mekah. Karena itu dikatakan di sini oleh Abu Waqid, sedangkan kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran. Maksudnya baru memeluk Islam. Iya. Kata beliau ketika itu kaum musyrikin mempunyai sebatang pohon bidara, tempat mereka berdiam diri, beriktikaf dan menggantungkan senjata-senjata perang mereka. Iya. Jadi mereka punya pohon, mereka beriktikaf di situ. Iya. Mengagungkan dan mengharapkan keberkahan dari pohon, dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di situ untuk keberkahan dipakai perang. Iya. Pohon itu dinamakan Datu Anwab. Anwab jama dari naut. Iya. Jadi setiap yang digantung di situ disebut naut. Karena banyaknya yang digantung, maka pohon itu disebut Datu Anwab.
Iya. Kata beliau, oleh karena itu, tatkala melewati pohon bidara, kami pun berkata, wahai Rasulullah, buatkanlah datu anwat untuk kami sebagaimana mereka mempunyai datu anwat. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allahu Akbar. Ini kalimat keheranan. Kaget, takjub akan hal itu. Innahas sunan. Sungguh itu merupakan tradisi orang-orang sebelum kalian. Iya. Sunan jama ya, jalan-jalan. Tradisi-tradisi. Qultum walladhi nafsi biyadih kama qalat banu Israel li Musa. Demi yang jiwaku berada di tangannya, kalian telah berkata seperti Bani Israel berkata kepada Musa. Ija'al lana ilahan kama lahum alihah. Apa ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa? Buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka mempunyai sembahan-sembahan. Dan ini maklum ya kisahnya Bani Israel di surah Al-A'raf. Baru saja Bani Israel diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Ya, dibinasakan Fir'aun dan mereka melihat tanda kebesaran Allah, laut itu dibelah. Begitu sampai di seberang lautan, mereka baru saja mendapatkan nikmat diselamatkan dari Fir'aun. Mereka melihat satu kaum yang beribadah, menyembah sembahan-sembahan mereka, maka menyembah berhala-berhala mereka, maka Bani Israel pun berkata kepada Nabi Musa, Ija'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkanlah untuk kami sembahan sebagaimana mereka punya sembahan-sembahan. Maka apa jawaban Nabi Musa? Qala innakum qaumun tajhalun. Sungguhnya kalian adalah kaum yang jahil. Perhatikan ya, kejahilan menyeret kepada kesyirikan. Dan ini salah satu sebab pokok terjadinya kesyirikan. InsyaAllah akan datang nanti di pembahasan gulu terhadap orang-orang salih. Saya akan terangkan secara lengkap apa saja sebab-sebab yang menjatuhkan manusia di dalam kesyirikan. Iya. Kata Nabi, la tarkabunna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti tradisi-tradisi jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasai dan At-Tirmidzi. Disahihkan oleh At-Tirmidzi. Di kebanyakan cetakan itu hanya disebut riwayat Tirmidzi saja ya. Tambahan Ahmad dan Nasai itu ada di sebagian manuskrip. Dan memang ketika diperiksa, memang haditsnya ada di Musnad Imam Ahmad dan di Sunan An-Nasai. Baik. Mana hadits ini secara global? Jadi Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu mengabarkan suatu kejadian. Yang kejadian ini terdapat di dalamnya perkara yang menakjubkan sekaligus diambil darinya pelajaran. Yaitu ketika Rasulullah berperang ke Hunain melawan suku Hawazin, ya, beliau bersama para sahabat yang baru masuk Islam, sehingga perkara kesyirikan masih samar terhadap mereka, masih tersembunyi. Ketika melihat perbuatan kaum musyrikin berupa meminta berkah kepada pohon, mereka pun meminta kepada Rasulullah SAW agar dibuatkan pohon yang sama. Maka Rasulullah bertakbir sebagai pengingkaran terhadap permintaan mereka. Ya. Dan beliau bertakbir mengagungkan Allah. Dan sebagai keheranan dari ucapan mereka itu. Maka Rasulullah SAW mengabarkan bahwa itu menyerupai ucapan kaum Nabi Musa kepada Nabi Musa. Ya, di mana kaum Nabi Musa berkata, jadikanlah bagi kami sembahan sebagaimana mereka mempunyai sembahan. Ya. Ketika kaum Nabi Musa melihat para penyembah berhala, penyembah patung,
juga mengabarkan, ya, juga Nabi mengabarkan bahwa permintaan mereka membuat datu anwab itu sama seperti itu. Kemudian Rasulullah mengabarkan bahwa umat ini akan mengikuti jalan orang-orang Yahudi dan Nasara, akan menempuh manhaj-manhaj orang-orang tersebut dan mengerjakan perbuatan-perbuatan mereka. Iya. Itu adalah kabar yang bermakna celaan dan peringatan terhadap perbuatan tersebut. Baik, jadi ini kandungan hadits secara global. Hubungan hadits ini dengan pembahasan, iya, sangat jelas di sini ya, terdapat dalil bahwa mencari berkah kepada pohon dan selainnya tergolong kesyirikan. Ya, dan dihitung sebagai peribadatan kepada selain Allah. Dihitung sebagai peribadatan kepada selain Allah. Jadi semuanya dianggap kesyirikan. Iya. Maka masuk di dalamnya siapa yang mencari berkah dari pohon, bebatuan, kuburan, dan semisal dengannya, ini sama hukumnya. Hukumnya sama. Baik. Di dalam hadits ini terdapat pelajaran-pelajaran yang agung. Ya, di sini Syekh Hafizahullah menyebutkan beberapa kandungan faedah di halaman 118. Yang pertama bahwa mencari berkah kepada pepohonan tergolong sebagai kesyirikan. Demikian pula mencari berkah kepada bebatuan dan selainnya. Ya. Ini jelas ya. Ini inti pembahasan. Jadi sini pengingkaran terhadap pohon. Masuk saja. Masukkan semua yang semisal dengan itu. Sebab kaidahnya sama. Iya. Mencari berkah dari selain Allah dianggap sebagai suatu sebab yang mendatangkan berkah pada Allah, tidak memberikan keberkahan padanya, yaitu dihitung sebagai kesyirikan. Yang kedua, bahwa orang-orang yang berpindah dari kebatilan yang sudah menjadi adat kebiasaannya tidaklah aman dari masih adanya sisa-sisa kebiasaan tersebut di dalam hatinya. Ini pelajaran yang sangat berharga sekali. Ya, sebab namanya orang sudah terbiasa di atas kebatilan, sudah terbiasa di atas apa? Jalan yang keliru. Ya, bertahun-tahun di atasnya, bahkan sebagian orang dari kecil di atas jalan yang keliru tersebut. Begitu dia lepas dari jalan yang keliru ini, dia sudah mengenal jalan yang benar. Mungkin masih ada sisa-sisa dari jalan yang keliru itu pada dirinya dan dia tidak sadar. Perhatikan di sini para sahabat ya. Baru masuk Islam mereka. Lihat kaum musyrikin menggantung pedang-pedangnya di pohon. Ya. Mereka berkata, ya Rasulullah, buatkan untuk kami datu anwab, sebagaimana mereka punya datu anwab. Dan ini masih tradisi mereka yang lalu. Masih ada sisa-sisanya. Jelas ya? Iya. Dan ini peringatan tentang pentingnya membenahi diri. Pentingnya membenahi diri. Apalagi sekarang ini jalan-jalan kebatilan sangat banyak ya. Ada orang yang teruji, ia pernah menyimpang di dalam bid'ah orang-orang yang mengagungkan kuburan. Ada yang ujiannya, ya, dulunya dia adalah orang-orang yang sering mengkafirkan. Ada yang backgroundnya dahulu adalah orang yang gemar dengan ibadah-ibadah bid'ah. Iya. Ada yang backgroundnya dahulu adalah orang yang selalu mengeritik ulama dan pemerintah. Beraneka ragam bentuk kesesatan. Ya. Dan yang paling rumit itu sekarang ini banyak mewarnai dan ini juga banyak merusak.
Orang-orang yang tadinya terbiasa dengan hizbiyah. Iya. Apakah dalam urusan ormas, kelompok, partai, iya, perkumpulan, sudah terbiasa dengan urusan yang seperti itu. Begitu dia masuk mengenal dakwah salafiyah, ingin diikutkan penyakitnya yang dahulu di dalam dakwah. Iya. Dan ini memunculkan kerusakan-kerusakan. Itu ada model-model sururiyah, ada model-model jam'iyat syaitanat, iya. Ada model-model ikhwanul muslimin. Ini semuanya dari hal yang berbahaya. Karena itu kalau seorang ingin mendidik diri dengan benar, iya, dia tekuni dan dia perkuat, mempelajari akidah yang benar. Akidah ahli sunnah secara keseluruhan. Iya, bukan hanya di tauhid ibadah ya, sebab untuk hal tersebut dia harus benarkan pada seluruh jenis tauhid, pada seluruh jenis pembahasan akidah harus dia kuatkan. So kalau dia belajar akidah secara lengkap, akan lewat pembahasan-pembahasan itu dan akan mencuci kotoran-kotoran yang pernah dia lewati. Iya. Dan ini tidak cukup kadang sekali, 2 kali. Saya beri contoh Abul Hasan al-Asy'ari. Iya. Abul Hasan al-Asy'ari ini, dia sudah berpindah-pindah keyakinan banyak kali. Pernah Mu'tazilah, pernah Maturidiyah. Kemudian dia bikin mazhab sendiri namanya mazhab Asy'ariyah. Yang diwarisi oleh orang-orang dan orangnya sendiri yang bikin mazhabnya sudah tobat. Iya, sampai sekarang masih ada ya. Bahkan terang-terangan kami akidahnya Asy'ariyah. Padahal Abul Hasan al-Asy'ari sendiri sudah tobat. Tobatnya dia kembali ke mazhab as-salaf, mengikuti jalan Imam Ahmad. Abul Hasan al-Asy'ari menulis 4 buku. Iya. Ini luar biasa ya. Menjelaskan taubatnya. Dia menulis apa? 4 buku. Bahkan ketika dia taubat, dia naik di atas mimbar. Dia umumkan bahwa saya sudah rujuk dari pemahamanku itu seperti aku melepas bajuku ini. Dia lepas bajunya. Iya. Bahwa betul-betul dia sudah taubat. Jelas ya? Beliau lepas jubah luarnya sehingga kelihatan bagi manusia bahwa Abul Hasan betul-betul taubat. Bersamaan dengan itu, di buku-buku, 4 buku yang dia tulis, yang dia jelaskan tentang madhab salaf, masih tersisa debu-debu dari pemikiran lamanya. Iya. Dan yang dikritik oleh para ulama, setelahnya bahkan ada yang masih mempertanyakan dia benar taubat atau tidak. Ya, ini orang sudah apa? Sudah menyatakan taubatnya dari mazhab bid'ah yang dahulu kembali kepada jalan as-salaf. Kembali kepada jalan as-salaf. Tapi masih tersisa. Padahal beliau ini orang yang sangat cerdas. Dan dia mengerti madhab-madhab di dalam akidah maupun yang lainnya. Karena itu salah satu bukunya Maqalat al-Islamiyyin. Dia uraikan pendapat-pendapat ahli sunnah dan selain ahli sunnah. Saking luasnya pengetahuan dan dia tentang apa? Pembahasan akidah. Bersama dengan itu masih ada kekeliruan-kekeliruannya. Karena itu, ikhwani fillah, iya, mendidik diri di atas akidah ahli sunnah itu tidak cukup seorang sekali selesai satu pembahasan buku. Dia perlu baca buku yang lainnya untuk kedua kalinya. Perlu baca buku yang lainnya sehingga semakin bersih. Iya, semakin kuat di atas jalan as-salaf, terbiasa dengan akidah as-salaf. Iya. Dan ini dari hal yang
penting untuk diingat ya. Perkara yang hendaknya kita perhatikan, kita serius di dalamnya. Kita serius di dalamnya. Apalagi seperti yang disebut di sini kalau ada background sebelumnya yang tidak di atas sunnah. Nah, ini betul-betul harus hati-hati dan waspada. Ya kadang dia berucap sesuatu dianggap itu sunnah, tapi ternyata apa? Ternyata itu adalah bid'ah. Iya. Baik. Kemudian yang kedua kata Syekh, atau yang ketiga, bahwa sebab terjadinya peribadatan kepada patung, kepada berhala, karena pengagungan dan beriktikaf di sisi patung itu serta mencari berkah kepada patung tersebut. Iya. Baik. Dan ini terang ya. Yang keempat, bahwasanya manusia kadang beranggapan baik kepada suatu yang dia sangka dapat mendekatkannya kepada Allah. Padahal justru hal itu menjauhkannya dari Allah. Dan ini betapa banyaknya manusia yang seperti ini. Ya, dia berbuat ibadah, kasihan dia cuma ingin apa? Ingin dapat pahala, ingin dapat kebaikan. Ya. Dan ini pula alasan orang-orang yang ditegur oleh Ibnu Mas'ud itu, zikir berjamaah. Ya. Ibnu Mas'ud menegurnya dengan sangat keras. Sekelompok orang berada di masjid, berhalakoh-halakoh, dipimpin satu orang. Ya. Satu orang yang memimpinnya. Ayo tasbih 100 kali, rame-rame. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ayo takbir 100 kali, rame-rame takbir. Allah Akbar, Allah Akbar. Berame-rame. Ini bid'ah yang paling pertama muncul di dalam agama kita dari sisi amalia. Tercatat ya di buku-buku yang memuat tentang sejarah kelompok-kelompok yang menyimpang. Bid'ah amalia yang paling pertama muncul. Diingkari oleh Ibnu Mas'ud. Terang sekali cara Ibnu Mas'ud mengingkarinya. Ibnu Mas'ud bertanya kepada mereka. Iya. Atau menyampaikan kepada mereka bahwa perbuatan kalian ini hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalian berada di atas agama lebih baik daripada agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi dan para sahabatnya tidak pernah melakukan ini. Berarti kalau kalian lakukan, kalian punya agama lebih baik daripada agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beranikah mereka kata seperti itu? Ya tentunya tidak berani kan? Ya. Kalau tidak, kata Ibnu Mas'ud, berarti kalian telah membuka pintu kesesatan. Ini hujjah kuat sekali. Maka mereka berkata apa? Ya Abu Abdurrahman, ma nuridu illa al-khair. Wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menghendaki kecuali apa? Kecuali kebaikan. Ya, niat kami baik. Kata beliau, kam min muridil lil khairi la yusibah. Betapa banyak orang yang menghendaki kebaikan, tapi dia tidak bisa mendapatkan kebaikan itu. Kalau niat saja tidak cukup sekedar niat baik. Iya. Harus disertai dengan apa? Disertai dengan kesesuaian di atas sunnah Rasulullah SAW. Karena itu amalan salih dikatakan salih kalau dia ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia dibangun di atas apa? Tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ini dari perkara pokok yang hendaknya diingat oleh seorang hamba. Iya. Baik. Dan ini yang dibahasakan oleh para ulama. Hemat di atas sunnah itu lebih baik daripada apa? Sungguh-sungguh tapi di atas bid'ah. Oh, banyak aktivitasnya, banyak kerjanya. Ya. Banyak kerjanya. Nah, apakah menunjukkan dia banyak pahala? Belum tentu. Mungkin orang-orang yang santai-santai itu dia lebih banyak apa? Pahalanya. Saya beri dua contoh supaya terang. Setelah sholat maghrib, orang yang kenal sunnah, dia cuma sholat 2 rakaat, sholat rawatib. Iya. Ada satu lagi, dia setelah sholat maghrib, dia sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai isya. Berapa rakaat dia sholat? Siapa yang lebih banyak pahalanya?
Ya, kalau dia pikir, wah ini 2 rakaat, ini cuma 2 rakaat saja. Yang sana berapa? Ya mungkin 10 rakaat lebih. Harusnya yang banyak rakaatnya lebih banyak pahalanya, kan begitu? Ya. Tapi yang 2 rakaat ini sesuai dengan sunnah, dalil menunjukkan hal itu. Adapun yang sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat itu mereka sebut dengan nama sholat awabin, itu dalam hadits yang lemah. Bid'ah kalau seorang melakukannya. Jelas ya? Maka yang hemat itu lebih bagus daripada apa? Daripada yang sungguh-sungguh. Ya. Saya beri contoh yang kedua. Biasanya kalau orang pergi umroh, ya, jemaah umroh itu 2 macam. Ada yang umrohnya yang kenal sunnah, dia cuma umroh sekali saja. Setelah umroh sudah dia duduk di Mekah atau di Medina, dia memperbanyak ibadah. Kalau dia di Mekah banyak tawaf, sholat dan seterusnya. Ada sebagian jemaah umroh selesai umroh, pagi sorenya bikin umroh baru lagi. Besok pagi bikin umroh baru lagi. Sampai ada 1 hari 5 kali dia bikin umroh. Iya. 5 kali dia bikin umroh. Wah ini hebat, Masya Allah ini. Seorang yang berjihad untuk berumroh. Tapi apakah itu sesuai dengan sunnah? Jawabannya lihat, Nabi SAW melakukan perjalanan 8 hari dari Medina ke Mekah. 8 hari. Setibanya beliau di Mekah, beliau hanya haji dan umrohnya itu saja, haji qiran. Setelah itu tidak ada beliau melakukan umroh. Tidak beliau dan tidak pula para sahabatnya. Hanya Aisyah saja, yang karena Aisyah hajinya haji ifrat, hanya haji belum ada umrohnya. Maka setelah selesai hajinya, diantar oleh saudaranya ke Tan'im untuk melakukan umroh. Jelas ya? Pun Nabi dan para sahabat tidak ada yang melakukannya. Menunjukkan itulah sunnahnya. Jadi sekali lagi, seorang itu jangan beralasan, oh kan maksudnya baik. Niatnya baik. Ya. Niatnya baik. Akhirnya yang mencelakakan. Ya. Gampang sekali syaitan menyeretnya ke dalam kebinasaan. Niat baik menjadi baik kalau disertai dengan apa? Amalan yang sesuai dengan sunnah. Karena itu kata as-salaf, hemat di dalam sunnah lebih baik daripada apa? Sungguh-sungguh di dalam bid'ah. Baik. Kemudian berikutnya dari kandungan pelajaran di sini kata Syekh Hafizahullah, bahwasanya seorang muslim siokianya bertasbih dan bertakbir ketika mendengar sesuatu yang tidak pantas diucapkan dalam agama. Dan ketika mendengar sesuatu yang mengherankan. Iya. Dan ini kalau sekarang ini kita dengar orang-orang bicara tentang agama, ya. Ini terlalu banyak kita bertasbih dan bertakbir ya. Nah sebagian orang bicara na'udzubillah. Ya. Subhanallah, ucapan-ucapan yang kadang tidak tergambar seorang muslim itu kok bisa keluar dari seorang yang menganggap dirinya apa? Dai. Dan ini banyak ya di masyarakat umum. Iya. Terjadi hal-hal yang seperti itu. Ya. Bahkan kadang di khutbah-khutbah Jumat, dan ini sudah menjadi tradisi di masjid-masjid besar di sebuah kota. Ya, lihat aja kalau ceramah. Keluar semua, ada pepatah Inggrisnya, pepatah Jermannya, ya. Nggak tahu dia bicara masalah agama atau bicara masalah apa. Iya. Baik. Kemudian yang keenam, kata beliau pengabaran tentang terjadinya kesyirikan pada umat ini. Dan sungguh itu telah terjadi. Sebab Nabi berkata, la tarkabunna sanana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti jalan-jalan orang sebelum kalian. Nah, itu telah terjadi. Iya. Yang ketujuh menunjukkan salah satu tanda kenabian Nabi SAW, yaitu terjadinya kesyirikan pada umat ini sebagaimana beliau kabarkan. Kemudian yang kedelapan, larangan menyerupai orang-orang jahiliyah, Yahudi dan Nasrani. Kecuali hal-hal yang dalil tunjukkan bahwa hal itu termasuk ke dalam agama kita. Ini larangan tasyabbuh bil kuffar. Ya, dan ini pokok penting di dalam apa? Di dalam agama. Dan akan datang nanti uraian pembahasan tentang hal ini di dalam beberapa bab.
Karena berbeda dengan agama kaum musyrikin, berlepas diri dari orang kafir, ini dari makna tauhid. Dan dari makna apa? La ilaha illallah. Karena itu banyak diuraikan oleh Syekh dalam bab-bab yang akan datang. Di berbagai kesempatan. Iya. Kemudian yang ke-9 disebutkan di sini bahwa yang dianggap dalam hukum adalah makna, bukan nama. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan permintaan mereka seperti permintaan Bani Israel, tidak melihat kepada keadaan mereka. Iya. Ini disebut kaidahnya oleh para ulama, al-ibra bil ma'ani la bil asma wal mabani. Yang menjadi ukuran adalah makna. Iya. Bukan penamaan. Bani Israel menyebutkan sembahan-sembahan. Para sahabat yang bersama Nabi ini menyebutnya Datu Anwab. Namanya beda, tapi hukumnya sama oleh Nabi. Kalian sudah berucap seperti yang diucapkan oleh Bani Israel kepada apa? Kepada Musa. Iya. Sama seperti sekarang ini. Iya. Riba banyak namanya. Kadang dinamakan bunga, kadang dinamakan bagi hasil, kadang dinamakan apa? Asuransi. Ya, kadang dinamakan bantuan, macam-macam namanya. Ya. Adanya perbedaan nama tidak merubah hakikat. Hakikatnya semuanya dihitung apa? Dihitung riba, selesai. Iya. Baik. Demikian pula di sini. Ya. Penamaan-penamaan tidak merubah hakikat. Nah, disinilah kedetailannya ahli tauhid. Orang-orang yang apa? Kuat tauhidnya. Sebab kalau sudah tertanam mana sesuatu pada dirinya, dia akan tahu yang semisal dengan itu yang mana. Walaupun namanya beda-beda. Macam-macam namanya. Iya. Sihir itu banyak namanya sekarang ini. Ada namanya hipnotis. Iya. Kadang dalam bentuk terapi. Ya. Kadang dalam bentuk apa? Ya. Seorang dalam bentuk fisiologi, ya kadang dalam bentuk-bentuk yang lainnya, banyak namanya. Tapi kalau dari sisi hakikat, sihir namanya. Ya. Maka ini pentingnya seorang mengenal tauhid. So, kalau sudah tertanam maknanya, apa yang semisal dengan itu dia akan tahu. Ya, dan ini bentuk-bentuk kesyirikan berkembang. Ya. Sangat banyak cara dan jalan mereka mengembangkannya. Ya. Lihat saja coba bentuk-bentuk kesyirikan yang terjadi di masyarakat kita. Kalau dikumpul dari Sabang sampai Merauke, ya, nggak tahu berapa jilid buku tentang kesyirikan yang terjadi. Berbeda-beda, semuanya namanya syirik. Ya. Banyak bentuknya, hakikatnya sama. Nah, disinilah pentingnya seorang mengenal apa itu tauhid, apa akidah yang benar. Sebab ini adalah dasar untuk mengukur segala perkara. Kalau dia tidak memiliki hal ini, bagaimana caranya dia mengukur? Dia akan bingung nanti. Tiap kali terjadi masalah baru, bingung. Tiap kali ada masalah baru, bingung. Tiap kali terjadi fitnah, bingung. Tiap kali terjadi fitnah, bingung. Ya. Tapi berbeda dengan orang yang kuat akidahnya. Bagaimanapun keadaannya, sama saja. Saya beri contoh lain. Iya. Sikap ahli sunnah terhadap pemerintah misalnya. Iya. Khuruj itu dimaklumi kaidahnya. Kudeta terhadap pemerintah dua bentuk. Kadang dengan lisan, kadang dengan fisik. Iya. Maka apapun dilakukan dalam bentuk dianggap demo, ya dianggap pawai, ya mau dianggap demo islami, demo tenang, tidak merubah hakikat. Semuanya dianggap apa? Khuruj terhadap pemerintah. Walaupun dianggap itu nasihat. Iya. Sebagian menulis ya, nasihat terbuka namanya. Iya. Jadi nasihat terbuka, isinya menceritakan semua kejelekan penguasa. Iya. Dan mengkritik penguasa. Maka ini sama saja. Walaupun dia sebut dengan nama apa? Nasihat. Kita melihat kepada hakikat.
Itu adalah bentuk keluar, ya, terhadap seorang pemerintah Muslim. Kalau ingin menasihati dengan nasihat yang benar, caranya tidak seperti itu. Nasihat ada tempat-tempatnya. Dan yang dimaksud dari nasihat adalah seorang itu mengikhlaskan apa yang akan dia sampaikan supaya diterima oleh orang yang dinasihati. Bukan dia beberkan kesalahan orang di depan umum. Ya, membuat masyarakat marah kepadanya dan dia pula marah kepada orang yang menyebarkannya dan marah kepada orang yang membencinya. Akhirnya sudah ribut-ribut saja. Ya, tidak akan tercipta keamanan. Baik. Jadi ini kaidah pentingnya yang disebut oleh Syekh di sini, hafizahullah taala. Iya. Kemudian dari pelajaran di dalam hadits ini, iya. Ya. Terdapat di dalam hadits seorang menjaga kalimat-kalimatnya agar supaya tidak terkesan apa? Tidak menimbulkan sangkaan jelek terhadapnya. Karena Abu Waqid di sini ketika menceritakan kisah ini, beliau sebutkan udurnya, wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufur. Kami masih dekat dengan kekafiran, maksudnya baru masuk Islam. Supaya orang tidak berjelek sangka kepada mereka. Iya. Dan di dalam hadits ini juga terdapat bahwa orang yang jahil, kalau sudah diberitahu kemudian dia berhenti, maka dia dimaafkan akan kejahilannya. Karena para sahabat di sini setelah ditegur oleh Nabi, dia lagi melanjutkan. Dan tidak disebut dari Rasulullah SAW selain daripada itu. Iya. Dan terdapat di dalam hadits bahwa i'tikaf adalah bentuk dari ibadah. Dan terdapat di dalam hadits bolehnya seorang itu bersumpah untuk menekankan sebuah perkara. Iya. Bolehnya seorang itu bersumpah untuk menekankan sebuah perkara. Baik. Dan di dalam hadits ini terdapat insaf dari para sahabat. Mereka menceritakan kebenaran itu, walaupun di dalam hal tersebut kadang akan mengisahkan sesuatu yang keliru dari dirinya. Karena Abu Waqid ini ikut di sini ya. Ya. Termasuk orang-orang yang ditegur oleh Nabi. Tapi bersamaan dengan itu beliau tidak sembunyikan kisah ini. Beliau terangkan kisah tersebut agar supaya diambil manfaat darinya. Dan ini menunjukkan bahwa mereka itu berbicara ikhlas karena Allah. Iya. Karena itu dari ciri ahli sunnah, ya, mereka kalau menguraikan sesuatu, yadkuruna ma lahum wa ma alaihim. Mereka sebutkan apa yang mendukung mereka dan apa yang mengkritik mereka, disebutkan semua. Sebab agama tidak ada yang disembunyikan. Ya, kalau memang hal tersebut adalah hal yang sekiranya memperbaiki suatu kesalahan yang terjadi pada mereka, tetap dia sampaikan juga. Tetap dia sampaikan juga. Nah, itulah ahli sunnah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Waqi' Ibnu Jarrah rahimahullahu taala, ahli sunnah yadkuruna ma lahum wa ma alaihim. Menyebutkan apa yang mendukung mereka dan mengkritik mereka. Kalau ahlul bidah tidak, dia sebutkan yang mendukung mereka saja. Disebutkan apa yang mendukung mereka saja. Baik. Akan datang lagi beberapa fawaid yang lain di masail ya. Selesai sudah tentang hadits ini. Kita pindah ke pembahasan berikutnya masail. Kata Syekh rahimahullahu taala, ya, wa fihi masail. Terdapat di dalamnya sejumlah masail. Nah, al-ula tafsir ayatin najm. Yang pertama penafsiran ayat surah An-Najm. Ini sudah kita tafsirkan bahwa Al-Lat, Al-Uzzah, Mana ini 3 berhala. Ya, ada yang dari batu, patung, dan ada yang pepohonan. Karena itu tidak boleh berberkah kepada bebatuan, pepohonan. Meminta, mencari berkah darinya. Kemudian yang kedua, kata Syekh rahimahullah, ma'rifatu suratil amri alladhi talabu. Mengenal bentuk perkara atau pengharapan yang mereka minta.
Ya, ini di kisah Abu Waqid Al-Laythi sudah ya. Jadi yang mereka minta adalah apa? Dibuatkan datu anwat. Sebagaimana kaum musyrikin itu memiliki datu anwat. Iya. Jadi bentuknya mereka ingin mengambil berkah saja, bukan menyembahnya. Ingat ya, keinginan mereka untuk apa? Mengambil berkah, bukan menyembahnya. Iya. Ini sengaja diingatkan oleh Syekh di sini. Kenapa? Sebab sebagian kaum musyrikin kalau ditegur, ya, kenapa kalian baca Al-Quran di kuburan? Ya, itu adalah kesyirikan. Sebab ini namanya tabarruk, ya, mencari keberkahan dengan membaca Al-Quran di kuburan orang salih. Ya, itu kesyirikan. Kalau dia katakan, ya, saya tidak sujud kepada penghuni kubur ini. Ya, saya tidak berdoa kepadanya, saya cuma baca Quran. Maka ini hadits Abu Waqid jelas sekali. Para sahabat ketika meminta dibuatkan pohon seperti datu anwat orang kaum musyrikin, mereka minta untuk apa? Menggantung pedangnya saja, sama dengan perbuatan mereka. Bukan untuk menyembah kepada pohon. Ya. Bermohon kepada pohon, tidak. Jadi perhatikan bentuk permintaan mereka. Nah, kemudian yang ketiga, kata Syekh, ini beliau minta ya untuk dicermati. Sebab ini hal yang sangat penting dicermati. Kaunuhum lam yaf'alu, keberadaan mereka yang belum melakukan. Jadi belum mereka lakukan saja, Nabi sudah menegurnya apa? Sedemikian kerasnya. Iya. Walladhi nafsi biyadi, laqad qultum, ya, walladhi apa? Qultum walladhi nafsi biyadi kama qalat Bani Israel. Demikian jiwa kepada di tangannya. Kalian telah mengucapkan seperti yang diucapkan oleh Bani Israel. Padahal mereka belum berbuat. Baru meminta. Iya. Kemudian yang keempat, kaunuhum qasadut taqarruba ila Allah bidzalika lidhannihim annahu yuhibbu. Keberadaan para sahabat yang meminta ini, mereka minta untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena mereka sangka Allah cinta hal itu. Ya. Inilah tadi yang diterangkan bahwa sekadar sangkaan yang baik itu tidak cukup. Niat yang baik tidak cukup. Oh, niatnya baik, dekatkan diri kepada Allah. Itu tidak cukup. Harus sesuai dengan tuntunan. Iya. Baik. Kemudian yang ke-5, annahum idza jahilu hada faghairuhum aula bil jahli minhum. Ya, sesungguhnya jika mereka tidak mengetahui hal ini, maka selain dari mereka lebih patut atas ketidaktahuan tersebut. Jadi kalau para sahabat saya yang baru masuk Islam ini jahil akan perkara tersebut, kira-kira bagaimana sangkanya dengan selain mereka? Ya, betapa mudahnya ya jatuh dalam kesyirikan kalau tidak mempunyai ilmu tentang hal tersebut. Ya, dari sini tampak sekali, dan ini selalu saya tekankan. Ya, perlu ada ta'awun, tolong menolong di dalam menegakkan dakwah tauhid. Harus selalu diulangi dakwah tauhid itu dalam bentuk muhadarah, dalam bentuk pelajaran, dalam bentuk daurah, dalam bentuk penyebaran buku-buku, dalam bentuk penyampaian, dalam bentuk seminar, dalam bentuk apa saja yang mengingatkan kepada manusia. Dan ini semuanya perlu ta'awun, kerjasama yang baik. Tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Iya. Kemudian yang keenam, anna lahum minal hasanati wal wa'di bil maghfirati ma laysa li ghairihim. Iya. Mereka ini para sahabat dijanjikan kebaikan dan dijanjikan janji mendapat keampunan yang janji tersebut tidak diberikan kepada selain mereka. Maksudnya para sahabat penuh dengan keutamaan. Banyak keutamaannya para sahabat. Bersamaan dengan itu teguran Nabi sangat keras dalam hal ini. Iya. Kemudian as-sabi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'durhum bal radda alaihim biqaulihi Allahu akbar innaha sunan la tattabi'unna sanana man kana qablakum faghallaba al-amra bihadhihi thalath. Bahwa Nabi tidak memberi udur kepada mereka terhadap perkara tersebut.
Iya. Tidak diberi udzur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam menyangga mereka dengan sabda beliau, Allahu Akbar. Sungguhnya hal tersebut adalah tradisi orang-orang sebelum engkau. Ya, sebelum kalian. Sungguhnya kalian akan mengikuti tradisi kaum sebelum kalian. Ya, oleh karena itu beliau menegur keras perkara tersebut dengan 3 hal ini. Pertama, beliau bertakbir. Kemudian beliau katakan itu adalah tradisi orang-orang sebelum kalian. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan bahwa kalian akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian. 3 hal. Iya. Kemudian kata beliau as-saminah, yang ke-8, al-amrul azim wa huwa al-maqsud. Annahu akhbara anna talabahum ka talabi Bani Israil lamma qalu li Musa ij'al lana ilaha. Yang ke-8 ini perkara yang terbesar yang menjadi tujuan dari hadits ini dibawakan. Bahwa beliau mengabarkan bahwa permintaan mereka itu serupa dengan permintaan Bani Israil ketika mereka mengatakan kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikanlah untuk kami sembahan sebagaimana mereka memiliki sembahan. Jelas ya? Jadi penekanannya jelas sekali. Ya, dan ini maksud pendalilannya. Bani Israil meminta dibuatkan patung-patung berhala-berhala sebagaimana kaum yang mereka lihat. Iya. Dan para sahabat ini meminta dibuatkan Dhatu Anwab. Seperti dia lihat pohon Dhatu Anwabnya kaum musyrikin. Tapi hukum Nabi sama. Hukum Nabi sama perbuatan antara keduanya. Menunjukkan bahwa kesyirikan bagaimanapun bentuknya, hukumnya adalah apa? Hukumnya sama. Dan semuanya dihukumi sebagai kesyirikan. Iya. Yang ke-9, anna nafya hadha min ma'na la ilaha illallah ma diqqatihi wa khafaihi ala ulaik. Iya. Yang ke-9, bahwa peniadaan hal ini adalah tergolong sebagai bagian dari makna la ilaha illallah. Peniadaan hal ini maksudnya apa? Peniadaan tabarruk terhadap pepohonan dan semisalnya. Ya. Kafir terhadap tabarruk kepada pepohonan dan semisalnya. Berlepas diri dari tabarruk kepada pepohonan dan semisalnya. Itu dari makna la ilaha illallah. Itu bagian dari makna la ilaha illallah. Iya. Ma'diqatihi wa khafaihi ala ulaik. Bersamaan dengan kedalaman dan kesamaran hal tersebut terhadap mereka. Jelas ya? Maka ini tafsir tauhid juga ya. Bahwa dari tauhid itu harus ditinggalkan seluruh tradisi orang-orang kafir, kaum musyrikin. Dan dari wujud la ilaha illallah. Dari tahqiq la ilaha illallah. Iya. Baik. Jadi sebagaimana la ilaha illallah artinya dia nafikan segala yang diibadahi kecuali Allah, maka demikian pula dalam tabarruk ini dia nafikan segala bentuk mencari berkah kecuali dia cari dari Allah saja. Tidak boleh dia cari dari selain Allah. Iya. Kemudian yang ke-10, kata beliau, annahu halafa 'ala al-futya wa huwa la yahlifu illa li maslahah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah terhadap sebuah fatwa. Padahal beliau tidak akan bersumpah kecuali untuk suatu kemaslahatan. Karena ini masalah besar ya. Al-hadiyata asyrata anna syirka fihi akbar wa asghar. Liannakum lam yartaddu bidzalika. Yang ke-11 bahwa syirik itu terbagi dua. Ada syirik akbar, syirik asghar. Ya. Ini termasuk pendalilan yang indah. Jadi hadis ini dijadikan dalil oleh Syekh. Beliau menunjukkan bahwa syirik terbagi dua. Ada syirik akbar dan syirik apa? Syirik asghar. Dari mana sisi pendalilannya? Karena mereka para sahabat tidak menjadi murtad karena perkara ini. Begitu mereka minta, tidak menjadi murtad. Jelas ya? Baik, ini menunjukkan bahwa syirik itu terbagi dua. Kemudian ke-12, perkataan mereka, ya, ke-12, qauluhum wa nahnu hudatsau ahdin bi kufr fihi anna ghairahum la yajhalu dzalika. Iya.
ucapan para sahabat, kami baru-baru saja meninggalkan masa kekafiran. Menunjukkan bahwa selain mereka tidak jahil akan hal itu. Maksudnya orang yang sudah lama di atas keislaman itu mengerti hakikat dari tauhid ini. Iya. Yang ke-13, at-takbir inda ta'ajjub khilafan liman kariha. Bertakbir ketika ta'ajjub. Dan ini berbeda dengan orang yang menganggapnya makruh. Ya, memang riwayatnya takbir ya, sebagian riwayat. Dan ada sebagian riwayat Nabi tidak bertakbir, tapi beliau apa? Bertasbih, membaca subhanallah. Ya, dan ini dua riwayat. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa di posisi yang seperti ini, itu lebih pantas dikatakan subhanallah. Karena mereka ingin berbuat kesyirikan, maka oleh Nabi SAW beliau bertasbih, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu lebih kuat. Dan boleh juga diartikan bertakbir dari sisi dia besarkan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala kesyirikan yang dimaksudkan. Jelas ya? Baik. Kemudian berikutnya yang ke-14, saddud dara'i, menutup pintu. Iya. Kaidah saddu ad-dara'i, pencegahan dini dengan menutup segala sarana. Iya, ini kaidah pokok ya, akan datang bab khusus nanti atau beberapa bab bahkan diterangkan oleh Syekh tentang saddud dara'i ini. Dan ini termasuk kaidah penting di dalam tauhid. Menutup segala sarana yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Iya, jadi syirik itu luar biasa ya. Bukan hanya yang jelas saja, sesuatu yang jelas. Tapi ada sarana-sarana bisa mengantar ke sana, itu juga dibahas di dalam tauhid supaya diketahui. Iya. Kemudian yang ke-15, an-nahyu anit tasyabbuh bi ahlil jahiliyah. Ya, larangan untuk menyerupakan diri dengan kaum jahiliyah. Ini sudah kita terangkan. As-sadisa asyarah al-ghadab inda ta'lim, menampakkan kemarahan saat pengajaran. Dan ini boleh kalau diperlukannya dan keadaannya cocok. As-sabi'ata asyrata al-qa'idatul kulliyah liqaulihi innaha sunan. Kaidah umum pada sabda beliau, sungguhnya itu adalah tradisi. Jadi kalau dikatakan sunan, ini sudah kaidah. Ya. Seorang muslim, ya, kalau dia tidak berpegang dengan agamanya, pasti dia akan mengikuti agama selainnya. Iya. Apakah mengikutinya dalam bid'ah, mengikuti dalam tradisi, mengikuti dalam kekufuran? Karena itu diharuskan seorang itu berpegang penuh terhadap agamanya. Baik. As-saminata asyrata anna hadha alamun min alamin nubuwah liqaunihi waqa'a kama akhbar. Iya, yang ke-18 bahwa perkara ini adalah salah satu dari sekian tanda kenabian karena hal tersebut terjadi sebagaimana yang beliau beritakan. Ini sudah kita terangkannya, beliau kabarkan akan ada dari umat yang mengikuti ya ahlul jahiliyah melakukan kesyirikan dan terjadi hal tersebut. Yang ke-19, anna kullama damma Allah bihil yahuda wan nasara fil Qur'an annahu lana. 19, bahwa segala sesuatu yang Allah cela terhadap orang Yahudi dan Nasara dalam Al-Quran, maka celaan tersebut itu juga berlaku untuk kita. Jadi kalau dicela untuk Yahudi dan Nasara, maka itu juga celaan untuk siapa? Untuk kita. Karena itu dalam Al-Quran di dua tempat, ya padahal khitabnya kepada orang Yahudi, ya ahlul kitab, khitabnya kepada ahlul kitab, ya ahlul kitab la taglu fi dinikum. Wa ahlul kitab, jangan kalian gulu di dalam agama kalian. Jangan kalian ekstrim dalam agama kalian. Memang ahlul kitab. Pembicaraan di dalam ayat. Tapi ayat ini berlaku juga untuk siapa? Berlaku juga untuk kita. Iya, berlaku juga untuk kita. Karena Nabi berdalilkan dengan ayat tentang Nabi Musa alaihi salam kepada kaumnya, ucapan Nabi Musa kepada kaumnya, beliau pakai untuk apa? Untuk para sahabatnya. Baik. Kemudian yang ke-20 kata beliau, annahu mutaqarrarun indahum anna al-ibadat mabnaha 'ala al-amr fa sara fihi at-tanbih 'ala masail al-qabr. Amma man rabbuka fawadih wa amma man nabiyyuka famin ikhbarihi bi anba'il ghaib.
Wa amma ma dinuka fa min qaulihim ij'al lana ilahan ila akhirih. Iya. Baik. Yang ke-20, suatu yang baku menurut mereka, menurut para sahabat, bahwa setiap bentuk peribadatan itu berdasarkan perintah syar'i. Itu kaidah tetap sudah ya, kaidah baku sudah. Kenapa? So para sahabat ketika melihat kaum musyrikin punya pohon dia gantungkan, para sahabat tidak langsung bikin pohon sendiri. Tapi mereka minta izin dulu, bertanya dulu kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Karena itu memang sudah tertanam di jiwa mereka. Dari konsekuensi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka tidak boleh berbuat syariat apapun kecuali ada tuntunannya dari siapa? Rasulullah SAW. Itu sudah tertanam, sudah jelas itu baku. Ya, jelas ya. Karena itu dari sini Syekh berkata, dengan demikian hadits tersebut mengandung penegasan akan pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Nah, ini pendalilan yang sangat apa? Sangat tajam sekali. Ya, pendalilan Syekh di sini. Jadi dari kisah Abu Waqid ini ada dalil tentang pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Iya. Kata beliau, adapun pertanyaan siapa Rabbmu adalah suatu yang jelas adanya. Jelas ya, kalau di dalam hadis kita perhatikan. Para sahabat ini hanya meminta kepada Nabi pohon itu dijadikan sebagai berkah. Mereka tidak yakini pohon ini yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki. Mereka juga tidak meminta pohon itu dijadikan oleh Nabi sebagai mereka, untuk mereka guna mereka bersujud ke situ, kemudian berdoa ke situ, tidak. Tapi mereka hanya ingin apa? Menjadikannya sebagai sebab keberkahan. Iya. Maka dari sini tampak ya hadits ini bagaimana pertanyaan man rabbuka, siapa Rabbmu? Ya. Jadi ini jelas di kalangan para sahabat. Ya, karena konsekuensi menjawab siapa Rabbmu jelas bagi mereka. Mereka hanya bertanya poin itu saja. Masalah pohon saja. Jelas ya? Karena ini masalah yang belum tampak untuk mereka. Mereka baru masuk Islam. Ya. Pertanyaan siapa Nabimu? Adalah berupa pengabaran beliau sallallahu alaihi wasallam akan berita-berita gaib. Ya. Karena di dalam hadits ini Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan akan terjadi di tengah umatnya ada yang mengikuti tradisi orang Yahudi dan Nasara. Maka ternyata terjadi. Iya. Dan ini semuanya dari keimanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Apa yang beliau kabarkan dari yang gaib itu wajib kita benarkan. Itu bagian dari apa? Pengakuan seorang hamba bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Sementara pertanyaan apa agamamu adalah disadur dari perkataan mereka ij'al lana ilahan. Iya. Jadi ketika mereka berkata ij'al lana ilahan, ini menunjukkan bahwa agama itu tidak boleh menyelisih tuntunan syariat. Iya. Tidak boleh menyelisih tuntunan syariat. Baik. Ija'al lana ilahan, buatkan untuk kami ilahan yang diibadahi. Dan ibadah bagian dari agama. Iya. Bagian dari agama. Maka seorang ketika beragama tidak boleh dia menyelisih agama yang ditetapkan oleh Allah. Dan ini makna dia mengenal agamanya agama Islam. Iya. Kemudian pembahasan yang ke masalah yang keberapa? 21. Iya. Kata penulis rahimahullah, anna sunnat ahlil kitab matmumatun ka sunnatil musyrikin. Sungguhnya tradisi ahlul kitab adalah tercela sebagaimana halnya tradisi kaum musyrikin. Yang terakhir yang ke-22, annal muntaqila minal batili alladhi i'tadahu qalbuhu la yu'man ay yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilkal 'ada liqaulihim wa nahnu qudatsa'u ahdin bi kufr. Sungguhnya seorang yang berpindah dari kebatilan, yang hatinya telah terbiasa dengan kebatilan tersebut, tidaklah aman bila di hatinya masih tersisa atau masih terdapat sisa-sisa kebiasaan tersebut. Hal ini berdasarkan perkataan mereka, kami baru-baru saja meninggalkan masa kekufuran. Dan ini sudah kita terangkan ya. Bahwa orang yang sudah terbiasa di atas kebatilan,
Tidak boleh dia merasa aman. Mungkin saja masih ada dari sisa-sisa kebatilan itu yang keluar dan dia tidak menyadarinya. Iya. Dan dia tidak menyadarinya. Nah. Baik. Selesai sudah bab ini, kita pindah ke bab berikutnya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, babu ma ja'a fi dzabhi li ghairillah. Bab tentang menyembelih, bab apa yang datang tentang menyembelih untuk selain Allah. Iya. Ini bab yang ke-9. Bab apa yang datang tentang menyembelih untuk selain Allah. Lagi-lagi Syekh tidak terangkan ya, ini syirik atau bukan. Ya, karena dalam hal ini ada apa? Iya. Ada rincian. Menyembelih untuk selain Allah itu apa maksudnya? Iya. Menyembelih untuk selain Allah. Iya. Apakah dalam bentuk taqarrub? Dalam bentuk mendekatkan diri kepada Allah? Iya. Ataukah hanya suatu kebiasaan saja menjamu tamu misalnya? Ya kalau dia sembelih untuk tamunya itu kan untuk selain Allah kan? Dia sembelih. Tapi ini untuk menjamu tamu. Untuk menjamu tamu. Baik. Perlu diketahui bahwa ad-dzabh menyembelih. Iya. Itu dimaklumi apa maknanya menyembelih. Iya. Menuangkan darah dan menghilangkan ruh dari hewan yang disembelih. Iya. Apakah dengan cara penyembelihan atau cara nahar? Ini semuanya sama ya. Iya. Dan dari sisi penyembelihan tersebut dipakai untuk apa? Itu terbagi dua. Ada penyembelihan yang diinginkan dengan penyembelihan tersebut adalah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Mendekatkan diri kepada Allah. Kalau penyembelihan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka disyaratkan padanya dua syarat. Syarat yang pertama, dia menyembelihnya hanya untuk Allah, dengan niat ibadah kepada Allah. Dan syarat yang kedua, dia sembelih dengan cara yang disyariatkan. Sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Cara menyembelihnya. Nah. Bentuk yang kedua dari sembelihan. Ada yang disembelih. Tidak diinginkan dengannya taqarrub. Bukan untuk ibadah. Tapi dia menyembelih untuk. Apa? Dagingnya. Iya. Misalnya dia sembelihan untuk dia makan. Atau dia sembelih untuk tamunya. Iya. Dia sembelih untuk tamunya. Maka sembelihan yang seperti ini kadang dilihat, ya. Atau sembelihan seperti ini adalah hal yang tidak ada masalah, adalah hal yang diperbolehkan. Tapi ada hal-hal yang diperhatikan ya di dalam penyembelih. Ya. Di dalam sejumlah masalah. Yang pertama pada orang yang menyembelihnya. Orang yang menyembelihnya pertama dia harus mumayyiz dan orang yang waras. Ya. Kemudian di dalam orang yang menyembelih itu juga harus seorang muslim atau dia dari ahlul kitab, baru yang diterima sembelihannya. Kemudian pada alat untuk menyembelih disyaratkan harus apa? Harus tajam. Ya, dan bukan dari gigi dan apa? Kuku. Ya. Kemudian berkaitan dengan cara menyembelih, ya harus disebut nama Allah di atas sembelihan. Kemudian ketika dia sembelih dia potong 4 urat. Jadi kalau ingin selamat ya, dia potong 4 apa? Bagian dia potong tenggorokan, kerongkongan, kemudian dia urat setelah tenggorokan dan kerongkongan itu. Kalau terpotong semuanya itu sudah lengkap. Baik. Jadi ini yang dikatakan dengan penyembelihan. Baik. Jelas ya? Sisi lain yang perlu diterangkan di sini yang saya ingatkan tadi di awal, bahwa penyembelihan untuk selain Allah itu terbagi dua. Ada yang disembelih untuk selain Allah taqarruban wa ta'dhiman, karena mendekatkan diri dan mengagungkan kepada selain Allah itu. Maka ini syirik akbar, mengeluarkan dari agama hukumnya. Yang kedua, dia menyembelih untuk selain Allah hanya karena apa?
kegembiraan, memuliakan. Iya. Maka ini tidak mengeluarkan dari agama, ini dari perkara biasa ya. Yang sudah kita terangkan asalnya dia boleh tadi. Ada tamu datang, dia sembelih, dia beri makan tamu. Gembira. Ada keluarganya baru kembali, sudah lama tidak pulang, 10 tahun tidak pulang, menyembelih. Iya. Untuk keluarga yang baru datang ini. Jelas ya? Ini tidak ada masalah, dari perkara yang biasa. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana membedakannya dari yang syirik akbar dan syirik yang perkara biasa? Ya, kalau dia sembelih misalnya untuk tamu, ya tamunya datang, dia sembelih di depannya, terus dia biarkan sembelihannya, nah ini syirik akbar namanya. Sebab dia memang memaksudkan penyembelihan, tidak menginginkan apa? Dagingnya. Ya, berbeda kalau dia sembelih memang untuk mengambil daging. Ya, tidak perlu dilihat oleh tamunya, kan begitu. Tidak perlu dilihat oleh siapa? Tamunya. Yang penting dia menyembelih, ada hidangan makanan yang dimakan. Iya. Kemudian ucapan penulis di sini, li ghairillah, kepada selain Allah, ini mencakup siapa saja. Untuk malaikat, untuk nabi, untuk wali. Ya, kapan didekatkan, disembelih untuk selain Allah dengan pendekatan dan pengagungan, maka ini hukumnya adalah apa? Syirik akbar. Ini hukumnya adalah syirik akbar. Baik. Iya. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala. Iya. Jadi tampak sudah ya dari sini penjelasan tentang kenapa penulis membawakan bab penyembelihan di sini. Ini salah satu bentuk dari kesyirikan. Penyembelihan kepada selain Allah. Dan perhatikan ya, penulis sudah mulai naik. Ya. Berpindah kepada syirik besar dalam menjelaskannya. Ya, dan tidak beliau tegaskan syirik besar di sini sebab pada lafaz yang beliau terangkan itu ada dua kemungkinan. Dan sudah kita terangkan tadi. Dua kemungkinan itu. Kemudian beliau membawakan ayat wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala. Ya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Al-ayat. Lanjutan ayat, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Tidak ada syirikat baginya. Demikian aku diperintah. Dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri kepadanya. Iya. Nusuki itu artinya penyembelihanku. Nusuki. Sebab nusuk bermakna ibadah ya. Secara bahasa maknanya ibadah secara bahasa. Ya, tapi secara syarak itu artinya adalah apa? Artinya adalah penyembelihan. Ya, artinya adalah penyembelihan. Nah, baik. Karena itu kadang sebagian ada yang mengartikan ibadahku, itu diartikan ke arti secara bahasa. Ya, tapi kalau di dalam penggunaan antara hakikat syariah dan hakikat lugawiyah, hakikat bahasa, yang didahulukan adalah definisinya secara apa? Secara syar'i yang didahulukan. Ya, wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabbul alamin. Ini sifatnya orang-orang yang bertauhid. Sembelihannya, salatnya, sembelihannya, hidup dan matinya hanya untuk Allah. Yang menunjukkan bahwa ini ibadah ya. Hanya untuk Allah. Kapan diserahkan kepada selain Allah, hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah syirik akbar. Iya. Dan ini maksud penulis rahimahullah membawakan ayat ini di sini. La syarikalah, tidak ada syirikat baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Demikian aku diperintah dan aku adalah orang yang paling pertama berserah diri kepada Allah. Iya. Baik. Jadi mana ayat secara global Allah memerintah Nabi-Nya untuk mengatakan kepada orang-orang musyrikin yang menyembah selain Allah dan menyembelih untuk selain Allah. Beliau diperintah untuk menyatakan sesungguhnya aku mengikhlaskan untuk Allah salatku, sembelihanku, segala hal berupa keimanan, amalan salih yang aku hidup dan mati di atasnya. Seluruh hal itu kutujukan hanya Allah semata. Aku tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Iya. Bertolak belakang dengan
sesuatu berupa kesyirikan yang kalian berada di atas kesyirikan tersebut. Iya. Jadi ini mana global dari ayat. Hubungan ayat dengan bab sangat jelas sekali ya. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa penyembelihan hanya untuk Allah. Dan kaidahnya di dalam tauhid, iya, memalingkan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah, itu hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah syirik akbar, walaupun sedikit. Kapan dia sudah syah sebagai ibadah, maka dipalingkan kepada selain Allah, walaupun sedikit, itu hukumnya adalah apa? Syirik akbar. Baik. Faedah dari ayat yang pertama, bahwa menyembelih untuk selain Allah adalah syirik akbar. Ya, karena Allah menggandengkan penyebutan penyembelihan ini dengan salat. Sebagaimana seorang yang mengerjakan salat untuk selain Allah, berarti dia telah berbuat kesyirikan. Demikian pula orang yang menyembelih untuk selain Allah, berarti dia telah berbuat apa? Kesyirikan. Yang kedua, bahwa salat dan menyembelih termasuk ibadah yang paling agung. Iya. Kemudian yang ketiga, apalagi kalau kita cermati firman Allah ya, fasalli li rabbika wanhar, pada ayat yang akan datang. Ini sama ya, salat kemudian sembelih, dua hal. Yang ketiga, kewajiban ikhlas kepada Allah dalam semua peribadatan. Kita dituntut untuk ikhlas di dalam apa? Seluruh peribadatan. Iya. Karena sini dikatakan lillahi rabbil alamin la syarika lahu, hanya untuk Allah Rabbul alamin, tidak ada syarikat baginya. Yang keempat, bahwa ibadah adalah tauqifiyah, yaitu hanya bergantung pada perintah pembuat syariat. Berdasarkan firman Allah, demikian itulah aku diperintah, demikian itulah diperintah kepadaku. Jadi agama ini dibangun di atas perintah. Iya. Dibangun di atas perintah. Iya. Dan di dalam ayat ini juga terdapat bahwa amalan saleh yang dilakukan oleh hamba, kalau dia maksudkan dengannya ibadah, maka itu akan berubah menjadi ibadah. Dan terdapat juga di dalam ayat bahwa yang menjadi ukuran adalah akhir dari kehidupannya. Sebab disebut hidup dan matiku. Itu ukurannya. Dan terdapat peringatan ya, ketika disebut hidup dan matiku, terdapat peringatan bahwa pada kehidupan dan kematian ada pertanggungjawaban. Ada ujian di dalamnya. Yang seseorang akan ditolong oleh Allah sepanjang dia baik tauhidnya di situ. Ya, dan terdapat juga di dalam ayat, baik ini sudah ya, kewajiban ikhlas. Nah, selesai sudah ayat ini. Ayat yang kedua, wa qawlihi, baik. Ayat yang kedua, wa qawluhu, dan firman Allah, fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan kurban untuknya. Fasalli li rabbika wanhar. Ya, nahar ini menyembelih ya. Dan penyembelihan nahar, kata nahar biasanya itu digunakan untuk unta. Ya, walaupun kadang digunakan untuk selain unta, tapi sedikit. Untuk selain unta biasanya pakai kata dabah. Ya, fasalli li rabbika, salatlah engkau untuk Rabbmu. Ini ada banyak penafsirannya. Kalau Ibnu Taimiyah dengan berbagai pendalilannya, beliau anggap bahwa fasalli li rabbika ini adalah salat Id, wanhar ini adalah menyembelih hewan kurban. Jadi mana ayat? Secara global bahwa Allah memerintah nabinya untuk ikhlas kepada Allah dalam salat dan penyembelihannya. Iya. Yang hal ini menyelisih kaum musyrikin yang menyembah kepada selain Allah dan menyembelih untuk berhala. Ya, hubungan ayat dengan bab saya kira jelas sekali ya, bahwa menyembelih itu adalah ibadah. Dan ibadah itu hanya boleh untuk siapa? Untuk Allah. Memalingkan sesuatu dari ibadah walaupun sedikit kepada selain Allah, hukumnya apa? Hukumnya adalah syirik akbar. Iya. Faedah dari ayat yang pertama bahwa menyembelih untuk selain Allah adalah syirik akbar. Sebab menyembelih adalah ibadah, sehingga memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah syirik akbar. Yang kedua, bahwa salat dan penyembelihan tergolong sebagai ibadah-ibadah yang paling agung. Yang ketiga, bahwa salat dan penyembelihan untuk Allah termasuk dalam bentuk bersyukur terhadap nikmat Allah yang paling nyata.
Karena ayat ini datang dengan huruf fa yang menunjukkan sebab. Sehingga mengamalkan ibadah tersebut adalah sebab dalam menegakkan kesyukuran kepada pemberian Allah berupa Al-Kautsar. Ya, sebab Al-Kautsar diberikan kepada Nabi ya, kekhususan untuk beliau. Karena itu beliau diperintah untuk sholat dan nahar. Karena ini memberikan pelajaran untuk kita semua. Pentingnya kesyukuran, indahnya ubudiyah. Semakin dia mendapat nikmat, maka semakin kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bisa seperti ini itu hanyalah orang-orang yang benar dan baik pemahaman tauhidnya. Baik. Ini sampai sini dulu ya. Haditsnya besok kita lanjutkan. Saya mau jawab beberapa pertanyaan dulu.